Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, pada ayat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kamu bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Allah juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Kitab ini tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu ialah mereka yang meyakini, beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tak nampak. Apa saja? Ya, termasuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kemudian jin yang tercipta dari api. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Salat 5 waktu, salat sunnah dan lainnya. Kemudian Allah katakan lagi wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, meyakini kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Hadirin rahimakumullah. Lalu di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, Ali Imran ayat 133 sampai 135. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah dengan ampunan Allah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang dijanjikan Allah diperuntukkan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, lalu mereka yang menahan amarahnya. Kemudian Allah katakan lagi adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, yaitu mereka yang apabila melakukan perbuatan keji, perbuatan salah, mereka bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu Allah katakan tadi adalah mereka yang meyakini hal yang gaib. Tak semua orang mampu meyakini hal-hal yang gaib. Orang-orang orientalis, orang-orang ateis, ada orang-orang yang protes terhadap keberadaan Tuhan. Di mana Allah? Di mana Allah? Mereka tak meyakini sebenarnya.
Nah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan mampu untuk menembus hati ini dengan keimanan, meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mereka senantiasa bagaimana salat itu terjaga. Salat sunnah yang dilakukan. Lebih-lebih salat wajib yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian mereka, orang yang bertakwa itu tidak pelit dengan harta, selalu menginfakkan hartanya, menganggap bukanlah ini hasil usahanya, melainkan itu titipan Allah. Dan dia merasakan bahwa bagaimana pelajaran yang diambil dari seorang tukang parkir. Mereka menitipkan harta, tetapi ketika diambil hartanya, bahwa mereka tidak akan marah. Kenapa? Merasakan bahwa titipan bukanlah harta miliknya. Maka Allah berikan harta, dititipkan, maka dibagikan kepada orang lain, karena dia tahu bahwa harta bukan semata-mata milik usahanya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini kitab-kitab Allah. Terlebih dalam bulan suci Ramadan ini, kita bagaimana mengamalkan Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari akhir nantinya, memberikan syafaat kepada siapa yang membacakannya. Sahabat-sahabatnya, orang yang ahli dalam membacanya, mereka yang membaca, memahami dan mengamalkan isinya. Apalagi hikmah Al-Qur'an itu sendiri. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Qur'an maksudnya, falahu bihasanah, maka dapatnya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam, aku tak mengatakan bahwa alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa mimun harfun, wa lamun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau dikalikan alif lam mim menjadi 30. Begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang-orang yang mahir, al-mahiru bil Qur'an, ma'as safaril kiramil bararah, mereka yang membaca Al-Qur'an dengan fasih, maka ditempatkan dengan malaikat yang taat kepada Allah. Lalu bagaimana mereka yang tidak lancar? Allah juga berikan ganjaran. Kata Rasulullah, orang yang membacanya terbata-bata, maka mendapat 2 pahala baginya. Kenapa 2 pahala? Pahala dengan sungguh-sungguh membaca, kemudian membaca pahala dari huruf yang telah dibacakan. Hadirin rahimakumullah. Lalu orang yang bertakwa kepada Allah itu senantiasa berinfak walaupun dia dalam keadaan sempit. Inilah ciri orang bertakwa. Tak peduli dia dengan hal-hal kondisi dia kekurangan. Yang penting dia yakin bahwa sedekah akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting juga adalah bagaimana mereka bisa menahan amarahnya. Orang bertakwa itu ketika memang marah adalah lumrah fitrah manusia, tapi orang bertakwa itu akan menempatkan marah itu pada tempatnya. Tidak semata-mata dia marah. Ketika dia marah, dia cepat istighfar kepada Allah, karena dia yakin bahwa ketika marah muncul setan datang dan akan terucap hal-hal yang tidak baik di hadapan manusia, maka Allah tak ridho kepadanya. Lalu memaafkan kesalahan orang lain, kita memang susah. Meminta maaf itu mudah, tapi paling susah ketika kita memaafkan kesalahan orang lain. Itulah sifat kita manusia. Beda dengan Nabi. Walaupun pamannya dibunuh, walaupun dia dilempar dengan batu, walaupun keluarganya banyak dihancurkan, dihina, tapi ketika beliau menang, beliau memaafkan kesalahan orang lain. Termasuk bagaimana Wahsy yang telah menombak pamannya Hamzah. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang terakhir dalam ayat ini adalah mengatakan orang yang bertakwa itu mereka yang tahu kalau salah bertaubat kepada Allah. Memang manusia ini tidak ada yang sempurna. Kita manusia
Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan. Namun sebaik-baik mereka buat salah, yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Cepat dia insaf kepada Allah. Tapi ingat, ada 3 syarat untuk bertaubat. Paling tidak 3. Yang pertama, senantiasa menyesali perbuatan yang dilakukan, memperbanyak istighfar kepada Allah, menampun atas kesalahannya. Yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatan tersebut sampai kapanpun dan selama dia hidup. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja kultum singkat pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.